itu kita orang Islam sangat memuliakan semua nabi, termasuk bapak pendiri tauhid Nabi Ibrahim Khalilullah. Makanya Nabi kita Muhammad ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum beliau lahir, sebelum Nabi kita lahir, berita-berita akan kelahiran Nabi Muhammad itu sudah Allah beritakan kepada semua nabi dulu. Beribu-ribu tahun Nabi Muhammad belum lahir, tapi beritanya sudah heboh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kana 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Masih ingat rupanya? Ya kan sudah lupa. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, seorang rasul yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ternyata Pak, gelarnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran bukan profesor, bukan doktor, bukan MA, bukan PhD. Gelarnya beliau adalah ummi, buta huruf. Saya dulu pernah didebat sama abang kandung saya, setengah mengejek dia. Abang kandung saya Kristen. Dek, dia bilang, ya bang, aku baca dalam Al-Quran terjemahan kalian itu, katanya Nabi kamu Muhammad itu buta huruf ya? Iya bang. Buta huruf, iya bang. Kok mau kau ikut Nabi yang buta huruf? Kalau abang mah tidak mau. Dia ngejek. Saya sabar, namanya belum beriman. Abang mah tidak mau ikut Nabi yang buta huruf. Bang, saya bilang, Nabi kami memang buta huruf karena beliau tidak pernah sekolah. Jangankan perguruan tinggi, TK pun tidak pernah. Nah itu dia katanya. Tapi abang jangan salah. Meskipun Nabi kami buta huruf bukan berarti dia bodoh. Salah satu sifat Nabi kami apa? Fatona. Fatona itu apa? Orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia. Satu. Yang kedua, Nabi kami buta huruf itu bang, memang sudah diprogram sama Allah, dia harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak Nabi Muhammad kami itu akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, kamu akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Betul tidak? Dengan Nabi kami tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka terbantahkan semua tuduhan-tuduhan yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Tidak. Al-Quran satu ayat pun, satu kata pun tidak ada sumbangan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu 100% adalah kalam Allah, wahyu Allah yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga keaslian, kemurnian, keautentikan Al-Quran, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau ada orang-orang non-muslim meminta kita bakar semua Al-Quran, bakar semua fotokopinya, bakar semua pabrik-pabriknya, kita sanggup membakar semua itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Hari ini kita bakar semuanya, saat percetakannya dibakar, fotokopinya dibakar semua. Setelah kita bakar, besok sudah muncul Al-Quran yang baru. Kenapa? Karena orang Islam berjuta-juta orang yang hafal Al-Quran luar kepala. Betul? Adakah kitab suci di luar Islam yang bisa dihafal? Gak ada. Saya dulu 25 tahun beragama Nasrani, tidak bisa saya menghafal kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran itu anak kecil pun bisa menghafal. Kenapa? Karena dia mukjizat, dia kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bikin Nabi Muhammad buta huruf supaya tidak ada orang menuduh Al-Quran itu karangan beliau. Betul? Apa kata Allah dalam ayat itu? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi Muhammad itu belum lahir, namanya, informasi kelahirannya sudah ditemukan tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil dulu beribu-ribu tahun sebelum beliau lahir. Mana ada Nabi Pak, dia belum lahir sudah ditulis namanya. Satu-satunya Nabi yang belum lahir, entah kapan lahirnya belum jelas, tapi sudah diabadikan namanya, sudah diinformasikan kelahirannya, itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bahkan nabi-nabi dulu Allah bikin heboh.
Nabi Muhammad belum lahir, Allah minta sumpah perjanjian kepada nabi-nabi itu. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, mengambil sumpah dari semua nabi dan rasul yang terdahulu. Apa kata Allah? Sungguh wahai para nabi, apa saja yang kuberikan kepada kamu, baik berupa kitab maupun hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kamu seorang rasul. Siapa seorang rasul yang dimaksud dalam ayat itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nanti datang, musaddiqul lima ma'akum, dia akan membenarkan apa yang ada pada kamu, apa yang ada pada mereka. Ada pada mereka Taurat, ada pada mereka Zabur, ada pada mereka Injil. Muhammad kalau datang nanti membenarkan apa yang ada pada kamu. Maka dalam agama Islam, salah satu rukun iman kita adalah wajib percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu. Lalu kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalau nanti dia datang, kamu pasti beriman kepadanya dan menolongnya. Orangnya belum ada, orangnya belum lahir. Nabi-nabi Rasul dulu sudah ambil sumpah sama Allah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Wahai para nabi, wahai para rasul, mau enggak kamu mengambil sumpah dan perjanjian ini? Kalau hambaku Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolong dia? Apa kata para nabi itu? Qalu aqrarna. Iya, kami menerima perjanjian ini ya Allah. Lalu apa kata Allah? Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wahai para malaikat, wahai para nabi, saksikan terhadap statement mereka kalau Muhammad nanti datang, mereka beriman dan menolongnya. Nabi-nabi itu heboh dibuat Allah untuk mengimani kerasulan Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Orangnya belum ada, tapi mereka disuruh oleh Allah untuk beriman dan menolongnya. Allahu Akbar. Maka dalam kitab-kitab yang dulu, walaupun sudah palsu, tapi masih ditemukan isyarat-isyarat, sinyalemen-sinyalemennya masih ada kita temukan. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, di situ berbunyi, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini telah pergi dari hadapan kalian. Sebab kalau aku tidak pergi dari hadapan kalian, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ada dalam kitab suci mereka sekarang. Siapa Nabi penghibur yang dimaksud dalam ayat itu? Persis sama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku membenarkan kitab suci yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kamu. Sesudah aku datang Nabi ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Jelas tidak? Sama enggak berita itu? Tapi falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Begitu Nabi Muhammad lahir jadi rasul, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Maka merugilah orang-orang yang sudah berjumpa lahir di zaman di mana Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka mereka, apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat ini yang telah mendengarkan perkataanku, baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka mati, wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka tapi tidak beriman kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka menjadi penghuni neraka jahanam, kata Allah. Saya kalau sudah tegas pidato begini Pak Bu, yang sedih saya mau nangis. Kenapa? Karena orang tua saya, ayah saya meninggal bukan dalam keadaan yang beragama Islam. Tapi saya bersyukur alhamdulillah, mak saya, ibu saya 2 bulan menjelang meninggal, beliau sempat saya Islamkan, alhamdulillah. Ayah saya tidak sempat. Kenapa? Karena beliau lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Tapi kalau sudah bicara akidah, kita tidak boleh main perasaan. Ada orang tanya saya, kalau gitu Ustaz, ada ziarah nggak ke kuburan ayahmu? Tidak. Jadi Anda tidak mendoakan? Tidak. Loh, alangkah kejamnya antum, enggak.
saya taat kepada perintah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113, makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annakum ashabul jahim. Tidak pantas Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, apanya tidak pantas berdoa memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang musyrik walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah keluarga terdekatmu seperti ayahmu, ibumu, anakmu, cucumu, keluargamu, min ba'di ma tabayyana annakum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu kelak tempatnya di neraka jahanam. Kenapa kau tidak mau mendoakan? Kenapa tidak boleh? Percuma. Allah katakan sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja bagi orang kafir itu, sama saja bagi orang-orang musyrik itu, kamu doakan, kamu mintakan ampun kepada Allah atau tidak, lan yaghfirallahu lahum, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mereka. Maka inilah tanggung jawab moral kita Bapak Ibu. Kita wajib berdakwah, mengajak orang kepada Islam ini. Jangan sampai nanti kita di akhirat dituntut sama Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'alal kafirin. Nanti di akhirat kata Allah Bapak Ibu, orang-orang kafir itu digiring berombongan berjamaah menuju pintu neraka jahanam. Jadi orang kafir begitu dibangkitkan nanti dari kubur di padang mahsyar sana, orang kafir itu kata Allah tidak dihisab. Loh, kenapa Ustaz tidak dihisab? Apanya mau dihisab? Gak ada imannya, nol. Betul? Yang dihisab itu orang kalau dia beriman dihisab sama Allah. Kalau orang tidak beriman, begitu dibangkitkan langsung digiring menuju pintu neraka jahanam. Hatta idza jauha, begitu mereka tiba di pintu neraka jahanam, wa qala lahum khazanatuha, malaikat-malaikat penjaga pintu neraka jahanam itu bertanya, "Hei orang-orang kafir, hai orang-orang musyrik, kenapa kalian sekarang datang berbondong-bondong, berjamaah, berduyun-duyun menuju pintu neraka jahanam ini? Alam ya'tikum rusulun minkum, memangnya dulu waktu kamu di dunia belum pernah dikunjungi Rasul, belum pernah kamu didatangi ulama, kiai, tuan guru, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan berita peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa dulu kamu di dunia tidak pernah didatangi ulama, kiai, ustaz, mubaligh, dai? Kalau sudah mengatakan mereka sudah, yang sudah langsung diazab oleh Allah. Tapi yang belum pernah didakwahi, maka mereka minta pertanggungjawaban orang-orang Islam di sekitar mereka yang paling dekat, suruh ditanya kenapa mereka dulu enak-enakan sholat, enak-enakan mereka puasa, enak-enakan mereka pergi ibadah, tapi mereka tidak pernah mengajak kami ke dalam agamanya, padahal mereka melintas di depan rumah kami, mereka tidak pernah ajak kami kepada Islam. Maka orang-orang yang terdekat di sekitar orang itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu tidak ajak dia ke dalam agama Islam ini? Makanya Aceh ini luar biasa. Pimpinan daerah di Aceh ini alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati kalau berdakwah, bobot dakwah bupati itu lebih hebat dari ustadz 30 tahun. Nah ya, ini sesuatu. Pak Bupati satu hari saja berdakwah, hasilnya lebih hebat daripada kami ustadz penceramah ini 30 tahun. Contohnya apa? Lihat itu Habib Rizik. Habib Rizik itu setiap tahun Ramadan bawa FPI-nya demo, suruh nutup diskotik, tempat-tempat pelacuran. Oh, tiap tahun itu bertahun-tahun nggak berhasil. Tapi begitu Anies Baswedan jadi gubernur, cuma satu hari dakwah panggil Satpol PP itu, Pol sini, tuh diskotik, no, tutup. Cuma nunjuk doang, langsung tutup itu diskotik. Padahal Habib Rizik 30 tahun tidak berhasil. Hebat tidak kalau pejabat itu berdakwah? Hebat tidak? Oh, kalau sudah bupati yang dakwah sehari, kalah kami. Abuya kalah. Ya Abuya,
Tuan Guru kalah, saya kalah. Kami berkuar-kuar, Pak Bupati tidak ada apa-apanya. Kalau Pak Bupati bilang, sudah ada satu tempat minuman keras sana, tutup. Oh, langsung berhasil. Itu pahalanya Pak Bupati. Itu luar biasa mengalir Pak Bupati. Luar biasa, betul? Hebat kalau pejabat sudah berdakwah, kalah kami Ustaz. Betul tidak? Apalagi Bupati siap. Dai-dai tolong dididik. Ini alumni pesantren tolong dibikin pelatihan, training daurah ini. Latih mereka bagaimana cara berdakwah kepada orang non-muslim. Undang Ustaz Nababan untuk melatih mereka. Beres. Begitu. Saya sedang melatih ustaz-ustaz seluruh Indonesia. Dai-dai saya latih. Bagaimana kiat-kiat, bagaimana teknik-teknik berdakwah kepada orang non-muslim. Bukan cuma dakwah kepada orang Islam. Itu mah udah biasa. Kita sekarang perlu berdakwah karena para misionaris juga menyebarluaskan agamanya. Itu tadi ayatnya, pergilah kamu ke sana penjuru dunia, jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh, betul tidak? Masa kita kalah sama mereka? Agama kita juga agama dakwah, betul tidak? Maka tadi sambutan Pak Bupati, saya mohon maaf bukan nyanjung karena ada beliau, enggak. Pak Bupati kalau saya diundang ceramah dimanapun, belum pernah saya lihat ada kepala daerah tahan di tempat ceramah itu sampai 5 jam baru beliau. Tadi Pak Bupati dari jam 10 tadi sampai sini. Biasanya udah pergi aja itu, ada saja alasannya. Tapi ini beliau Masya Allah. Oh Masya Allah, luar biasa. Bukan karena sudah 2 periode Pak, bukan ya? Alhamdulillah. Tadi saya bilang sama Pak Wakil pengen jadi bupati nggak? Saya bilang. Kan Pak Bupati udah selesai saya bilang. Mau gak jadi bupati? Saya bilang. Saya kebetulan jurukam di mana-mana. Saya bilang. Saya ajari tuh calon-calon kepala daerah. Saya bilang kalau Bapak pengen jadi pimpinan daerah, ngapain keluarkan uang sampai puluhan miliar? Gimana nanti mengembalikan itu? Saya bilang caranya, masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang religius. Bapak setiap hari Jumat saja atau setiap subuh pergi ke masjid bergantian, bawa kopi sekilo, gula 2 kilo, cukup tuh. Kunjungi. Itu masyarakatnya akan mengenang, oh ya ini sosok pemimpin yang hebat. Apalagi subuh digilir. Oh subuh ini di masjid ini, subuh besok di sana. Itu tidak usah kampanye besok. Bapak jadi calon di pilkada nanti, insya Allah pasti menang itu. Gak percaya buktikan nanti Pak Wakil. Kalau Pak Bupati nggak udah selesai. Buktikan nanti. Ya kan? Saya di mana-mana begitu. Alhamdulillah semua yang saya dukung berhasil. Begitu aja modalnya cuma sekilo 2 kilo gula selesai. Sehingga nanti kalau dia berhasil, insya Allah tidak lupa kepada agama, tidak lupa kepada rakyat. Saya tadi agak merinding juga bulu roma saya mendengarkan sambutan beliau tadi, luar biasa. Beliau mengagumi Allahu yarham sebagai ulama harismatik, betul? Saya di mana-mana bersama bupati, kepala daerah, gubernur, 5 menit sebelum udah kabur dia. Ini belum 5 jam bertahan di sini, masya Allah. Bahkan sampai maghrib pun di sini bertahan beliau nanti. Subhanallah, itu yang kita banggakan. Kepala daerah begitu berkah daerah itu, betul tidak? Berkah tidak? Jadi semua kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negara itu rata-rata orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kepada penduduk negara itu Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Berkah. Betul tidak? Agama itu jadi berkah. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa di dunia ini yang paling kaya orang kafir? Oh, saya bilang begini, di dalam Al-Quran itu, kalau orang pengen kaya, pengen sukses dunianya, memang cuma ada 2 konsep dalam Al-Quran. Hanya ada 2 konsep dalam Al-Quran. Seseorang atau masyarakat ini kaya raya, hanya 2 konsepnya. Yang pertama, orang akan kaya raya kalau dia kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44, kata Allah apa? falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka manusia jika dia kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah, semakin dia maksiat kepada Allah, semakin dia kafir kepada Allah, apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki, kesenangan-kesenangan dunia, pintu-pintu keran-keran rezeki dibuka lebar-lebar sama Allah. Maka lihat, orang yang paling kaya itu orang kafir. Allah kasih dia kaya, tapi itu namanya istidraj. Apa? Istidraj.
Kenapa? Karena dunia ini sorga bagi mereka. Ad-dunya jannatul kafirin. Dunia sorganya orang-orang kafir. Di akhirat nanti mereka tidak punya kapling di sorga. Betul? Kenapa Allah kasih mereka orang kafir di dunia kaya raya? Karena kalau mereka susah hidupnya, khawatir mereka akan membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah, membuat kehancuran di muka bumi ini. Maka Allah berikan ini, nikmati dunia ini. Betul? Itu konsep pertama, kalau ingin kaya raya dengan kafir. Yang kedua, ingin kaya raya dengan cara takwa. Allah mengatakan dalam Quran surah Tolak ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang konsisten bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia dari segala macam kesulitan dan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Ini kata kiai-kiai ayat 1000 dinar. Siapa yang takwa kepada Allah, dia juga tidak mungkin miskin, tidak mungkin sengsara di dunia ini. Maka tunjukkan kepada saya, ada nggak orang yang takwa sengsara hidupnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada orang hidup sengsara ngakunya takwa, saya tidak percaya dia orang yang takwa kepada Allah, karena bertentangan dengan ayat Quran. Orang yang takwa itu tidak mungkin kebelangsat, tidak mungkin sengsara hidupnya. Sebab itu janji Allah, orang yang takwa itu pasti Allah keluarkan dari semua kesulitan hidupnya dan diberikan rezeki yang tidak dipaksa, disangka-sangka datangnya. Pak Bupati, saya benar-benar mengamalkan ayat ini. Saya yakin dengan janji Allah dalam ayat ini. Saya punya bukti. Tahun 2000 sampai 2006, saya itu ngontrak sepetak rumah. Anak sudah 3. Ya, gak punya uang sama sekali. Lalu mak saya sakit, kena kanker di lidah. Saya rawat di rumah sakit dengan biaya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya tidak punya apa-apa waktu itu, tapi yakin dengan janji Allah dalam ayat ini. Sampai mak saya meninggal, dan sebelum meninggal 2 bulan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya yakin dengan janji Allah dalam ayat itu, kalau kita takwa, Allah keluarkan kita dari segala macam, apalagi berbakti sama orang tua. Betul tidak? Begitu mak saya meninggal, Bapak Ibu Saudara, rezeki saya itu seperti air terjun, sampai hari ini tidak bisa saya bendung. Sampai begitu mak saya meninggal, saya bisa membangun 6 buah pesantren yang asetnya itu sudah ratusan miliar rupiah. Alhamdulillah. Ini kebenaran janji Allah dalam ayat dinar tadi itu. Allahu Akbar. Silahkan mau pilih, mau kaya dengan cara kafir atau mau kaya dengan cara takwa. Mau pilih mana? Kita hendaknya memilih kaya dengan cara